Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Walhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Kenikmatan yang sangat banyak, dan dari sekian kenikmatan di antaranya adalah kenikmatan ala dinil haq, kenikmatan di atas agama yang benar, ala dinis sahih, kenikmatan di atas agama yang sahih, kenikmatan di atas minhajur rasul, kenikmatan berjalan di atas jalan yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar, barakallahu fikum, yang untuk senantiasa kita ingat, kita syukuri dengan syukur yang sebenar-benarnya, syukur yang dibarengi dengan amalan-amalan as-salihat, amalan-amalan kebaikan, sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam mensyukuri atas kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan. Ternyata Nabi sallallahu alaihi wasallam senantiasa melakukan amalan-amalan salihat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita mengetahui yang namanya asyukur. Syukur itu dibarengi dengan amalan-amalan shalihat.
Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat malam. Disebutkan di dalam riwayat sampai kakinya itu membengkak karena lamanya berdiri, lamanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Aisyah radhiyallahu taala anha menanyakan, "Ya Rasulullah, kenapa engkau melakukan demikian padahal engkau telah diampuni dosa-dosamu yang telah lewat dan yang akan datang?" Apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Alla tuhibbi an takuna 'abdan syakura?" Wahai Aisyah, apakah engkau tidak senang kalau aku ini menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Maka syahid di dalam hadis ini bahwasanya yang namanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala harus dibarengi dengan amalan-amalan salihah. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, duduknya kita di masjid yang mulia ini, yang mana masjid adalah merupakan Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan-kenikmatannya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kita pada kitab Fadlul Islam, yang mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang tafsirul Islam, pengertian tentang al-Islam, yang mana yang namanya al-Islam itu artinya adalah berserah diri dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu menjauhi perbuatan-perbuatan syirik dan juga menjauhi pelaku-pelaku kesyirikan. Inilah yang namanya Islam. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah bitauhid, dengan dibarengi dengan tauhid, dengan melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan kepada Allah, wal bara'atu minasyirki wa ahlihi. Setelah itu berlepas diri dari perbuatan-perbuatan syirik dan juga berlepas diri dari pelaku-pelaku kesyirikan. Artinya adalah berlepas diri dari orang-orang yang melakukan kesyirikan. Orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala fi ibadatihi, di dalam ibadahnya. Inilah Islam yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harus dibarengi dengan tauhid, ifradullah taala bil ibadah, itu memberikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab melanjutkan tentang hal-hal yang terkait dengan seorang muslim. Jadi setelah seorang muslim dia baik muamalahnya dengan Allah Subhanahu wa taala, artinya dia mentauhidkan Allah, dia bersih dari perbuatan syirik, perbuatan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan hanya di sini saja, akan tetapi kita juga diperintahkan untuk bermuamalah sama muslim dengan cara yang baik.
Bahkan disebutkan oleh para ulama pengertian orang yang salih, mereka adalah allazi qama bi huquqillahi wa huquqi ibadih. Orang dikatakan orang yang salih itu adalah orang yang dia mengerjakan hak-haknya Allah dan mengerjakan hak-hak hambanya. Sehingga tatkala seorang dia hanya memberikan hak-haknya Allah saja, dia mentauhidkan Allah, akan tetapi dia tidak memberikan hak-hak hambanya, dia menzalimi saudaranya, mengkhianati saudaranya, dan seterusnya, maka yang seperti ini tidak bisa dikatakan orang yang salih. Sehingga sekali lagi orang yang salih adalah orang yang dia menjalankan hak-haknya Allah dan begitu juga hak-hak hambanya. Maka di sini disebutkan, setelah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala menyebutkan hal yang berkaitan dengan haknya Allah, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kemudian beliau melanjutkan dalil yang berikutnya. Kemudian kata beliau, wa fihi an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu marfu'an, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Rahul Bukhari wa Muslim. Kemudian selanjutnya beliau menjelaskan dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, nama yang sahih adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Ini namanya Abu Hurairah. Namanya adalah Abdurrahman ibn Sakhrin. Marfu'an. Hadis ini adalah hadis yang marfu. Artinya hadis marfu itu adalah hadis yang sampai ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang disebut dengan hadis marfu. Hadis ini sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-muslimu, seorang muslim yang sempurna, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna adalah apabila muslim yang lainnya selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Inilah seorang muslim yang kamil, seorang muslim yang sempurna, yang mana muslim yang lain, barakallahu fikum, dia selamat dari gangguan lisannya dan selamat dari gangguan tangannya. Dia tidak menyakiti saudaranya dengan lisannya, dia tidak menyakiti saudaranya dengan tangannya. Inilah sifat seorang muslim yang kamil, yang sempurna. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka diterangkan di sini oleh Fadilatul Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala. Kata beliau rahimahullah taala, ay laysa al-islamu maqsuran ala hadhihi al-arkan, bal hadhihi al-arkanu hiya al-asasat. Beliau Syekh Shalih Fauzan menyebutkan bahwasanya yang namanya Islam itu tidak terbatas hanya 5 rukun Islam itu saja. Artinya hanya menjalankan 5 rukun Islam itu saja. Lah, tidak terbatas itu. Bahkan kata beliau 5 rukun itu adalah merupakan fondasi. 5 rukun itu merupakan fondasi. Maka beliau menjelaskan fal Islamu, maka yang dimaksud dengan Islam di sini adalah kullu ta'ati
allati amarallahu biha atau amara biha rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang dimaksud Islam di sini kata beliau adalah setiap ketaatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dimaksud dengan Islam. Di semua ketaatan masuk ke dalam nama al-Islam. Adapun rukun Islam yang 5 ini adalah merupakan pondasinya. Sehingga Al-Imam Abdul Hamid Ibn al-Badis rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan tentang Islam. Kata beliau rahimahullah ta'ala, al-Islamu, kata Al-Imam Abdul Hamid, al-Islamu, Islam itu innama huwa fi kitabillahi wa sunnati rasulih wa ma kana alaihi salafuna min ahli al-qurun ats-tsalatsah al-mashhud lahum bil khair ala lisan as-sadiq al-masduq. Beliau Al-Imam Abdul Hamid menyebutkan Ibn al-Badis, Islam itu innama huwa fil kitabillahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Islam itu adalah apa saja yang datang dari Al-Quran dan datang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengikuti pendahulu-pendahulu kita yang salih dari 3 generasi yang dipersaksikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan persaksian sebaik-baik umat. Ini yang dimaksud dengan Islam. Jadi apa saja yang datang dari Alkitab wa sunnah kemudian mengikuti jalannya salafun salih, terkhusus 3 generasi, yaitu generasi para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Inilah al-Islam. Naam, barakallahu fikum. Di dalam hadis ini, di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tentang ciri seorang muslim yang sempurna. Ciri seorang muslim yang sempurna adalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Itu orang yang lain yang selamat dari gangguan tangannya dan juga dari gangguan lisannya. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum terdapat faedah yang sangat besar, yaitu faedah terkait untuk menjaga lisan. Karena barakallahu fikum, yang namanya lisan kalau tidak dijaga merupakan perkara yang sangat berbahaya. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu. Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallamu bihi." Wahai Rasulullah, apakah kami itu akan disiksa oleh Allah akibat ucapan yang kita ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Faqulat ummuki ya Mu'adz, wa hal yaqubun nasu ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukankah seorang wajahnya dimasukkan ke dalam neraka akibat sebab memanen hasil lisan-lisan mereka? Artinya barakallahu fikum,
tatkala lisan tidak dijaga dari perkara-perkara yang muharramat, perkara-perkara yang haram, ini akan menyebabkan seorang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lisan tatkala tidak dijaga. Maka sebaliknya tatkala seorang dia mampu menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek, dia terhindar dari perkara-perkara yang jelek, maka dia akan mendapatkan keutamaan yang sangat banyak. Itu keutamaan menjaga lisan. Barakallahu fikum. Disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menjelaskan tentang keutamaan menjaga lisan. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya. Begitu juga yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi dari sahabat Abi Darda radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Ala unabbiukum bil khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum wa khairul lakum min infaqiz zahabi wal wariki wa khairul lakum min an talqaw aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum." Qalu bala ya Rasulullah. Qala zikrullah. Qala Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, ma syai'un anja min 'adzabillah min zikrillah. Di dalam hadisnya Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad di dalam musnadnya, begitu juga oleh Imam Tirmidzi di dalam sunnahnya, Nabi SAW menyebutkan, maukah aku beritahukan kepada kalian suatu amalan yang sangat baik bagi kalian, amalan yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amalan yang akan mengangkat derajat kalian, amalan yang nilainya itu lebih baik daripada kalian berinfak dengan mas-mas atau mata uang yang kalian miliki. Bahkan amalan yang lebih baik, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan seorang yang dia berperang di jalan Allah, kemudian dia bertemu dengan musuh, dia bisa menebas leher musuh atau dia yang tertebas. Maka para sahabat mengatakan, qalu bala ya Rasulullah, tentu mau ya Rasulullah. Amalan apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, zikrullah. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amalan yang sangat baik. Amalan yang memiliki kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang sangat mulia. Ini adalah salah satu dalil yang menunjukkan keutamaan seorang yang dia menjaga lisannya. Tidak dia ucapkan kecuali untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Maka Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu menyebutkan, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu, tidak ada sesuatu yang bisa menyelamatkan dari azab Allah min zikrillah, selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa, barakallahu fikum? Bahwasanya mengingat Allah dengan lisan-lisan kita, kita berzikir dengan lisan-lisan kita, itu adalah merupakan sebab seorang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala.
itu merupakan sebab seorang selamat dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Juga di dalam Al-Qur'anul Karim, di dalam surat Al-Ahzab ayat yang 70 sampai 71, Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan tentang keutamaan menjaga lisan. Di dalam ayat tersebut Allah menyebutkan keutamaan menjaga lisan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Di sini barakallahu fikum, Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman dengan seruan al-iman. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan ucapkanlah oleh kalian ucapan yang sadida. Apa yang dimaksud dengan ucapan sadida? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Maksud qawlan sadida itu adalah mustaqiman, la wijaza fihi wala inhirafa. Yang dimaksud mustaqiman, apa yang dimaksud ucapan sadida adalah ucapan yang lurus, tidak ada penyimpangan di dalamnya, ucapan yang tidak menyeleweng dari kebenaran. Ini disebut qawlan sadida. Ini yang disebut ucapan sadida. Adalah ucapan mustaqim, ucapan yang lurus. Di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang yang beriman untuk mengucapkan qawlan sadida, ucapan yang sadida, itu ucapan yang mustaqim, yang lurus, tidak ada penyimpangan di dalamnya. Ini yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan balasan-balasannya buat mereka. Orang yang mereka mampu menjaga lisannya, orang yang dia mampu mengucapkan qawlan sadida, ucapan yang lurus. Yuslih lakum a'malakum. Ini balasan yang pertama. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Apa yang dimaksud dengan memperbaiki amalan mereka? Yuwafiquhum li'a'mali salihah. Allah akan memberikan taufik kepada mereka untuk melakukan amalan-amalan salihah. Ini yang dimaksud dengan diperbaiki amalannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mau menjaga lisannya dari perkara-perkara yang menyimpang, dari perkara-perkara yang jelek. Allah berjanji akan memperbaiki amalan mereka. Artinya diperbaiki amalannya adalah barakallahu fikum, orang tersebut diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan salihah, sehingga dia merasa ringan untuk melakukan amalan-amalan salihah, merasa senang dengan amalan-amalan salihah. Ini balasan barakallahu fikum bagi orang yang dia mau menjaga lisannya. Dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan sholihat. Dia mendapatkan taufik, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan kebaikan. Berbagai macam amalan kebaikan. Maka tentunya dari sini sebaliknya, orang yang dia tidak menjaga lisannya,
lisannya dia gunakan untuk menyakiti temannya, untuk berdusta dan seterusnya, maka dia tidak akan mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan salihah. Ini merupakan hukuman bagi orang yang dia tidak menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. Hukumannya seperti itu. Dia tidak diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan kebaikan, sehingga dia untuk baik atau untuk kembali kepada kebaikan dia sangat susah. Kenapa bisa demikian? Karena dia mendapatkan hukuman dari Allah, balasan dari Allah, karena dia tidak mau menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. Maka dia tidak mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan kebaikan, tidak mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan salihah. Tapi sebaliknya, orang yang dia berusaha menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek, dia diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amalan-amalan salihah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, balasannya bagi orang yang menjaga lisan. Di dalam ayat ini disebutkan wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kalian. Ini balasan yang kedua bagi orang yang dia berusaha menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. Wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Apa artinya? Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir. Artinya adalah an yaghfir lahum dzunubal madiyah. Allah akan mengampuni mereka dosa-dosa yang telah lewat. Wa ma qad yaqa'u minhum bil mustaqbal. Dan Allah akan menjaga orang tersebut dari dosa-dosa yang akan datang. Bagaimana bentuk penjagaannya? Allah akan memberikan ilham kepada orang tersebut dengan taubat. Ya. Ini orang yang menjaga lisannya. Balasan yang kedua adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Itu dosa-dosa yang telah lewat. Adapun dosa-dosa yang akan datang, Allah akan memberikan taufik kepada orang tersebut untuk bertaubat. Ini barakallahu fikum merupakan balasan yang sangat besar dari Allah Rabbuna kepada orang-orang yang dia hifdzul lisan, berusaha menjaga lisannya dari perkara-perkara yang jelek. Barakallahu fikum. Yang pertama, dia akan mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan salihah, dan yang kedua, dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat, dan juga akan dijaga dari dosa-dosa yang akan datang. Artinya dia akan diberi taufik, diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat tatkala dia melakukan sebuah dosa. Ini balasan yang sangat besar bagi orang-orang yang dia menjaga lisannya. Dia akan senantiasa dijaga oleh Allah. Tatkala dia melakukan suatu dosa, dia akan diberi taufik untuk bertaubat, sehingga dia tidak terus-menerus di atas dosa. Atau bahkan wa na'udzubillah, seorang sudah di atas dosa, setelah itu dia menganggap atau merasa dirinya masih di atas al-haq, masih di atas kebenaran. Ini adalah musibah yang sangat besar. Tatkala seorang itu di atas kebatilan, tapi dia merasa dirinya di atas al-haq. Barakallahu fikum. Ini satu ayat di dalam surat Al-Ahzab, ayat yang ke-70 sampai 71, yang menjelaskan tentang balasan orang-orang yang menjaga lisannya. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah.
Kita juga telah mengetahui bersama bahwasanya balasan orang-orang yang dia tidak menjaga lisannya, Allah Subhanahu wa taala akan menyeret orang tersebut ke dalam neraka. Kemudian orang tersebut tidak mendapatkan taufik untuk melakukan amalan-amalan sholihat. Maka sekarang kita perlu mengetahui tentang afatul lisan. Apa saja sebetulnya penyakit-penyakit lisan yang harus kita jaga, yang harus kita jauhi. Berkenaan dengan penyakit-penyakit lisan, barakallahu fikum, itu sangat banyak. Kita mengetahui dalam rangka supaya kita terhindar darinya, bukan dalam rangka untuk kita kerjakan. Sebagaimana ucapan seorang penyair, araftu sarra la li sarrihi walakin li taqihim minhu. Seorang penyair mengatakan, saya mengetahui kejelekan, bukan aku mengerjakan kejelekan. Akan tetapi apa? Akan tetapi aku mengetahui kejelekan itu adalah supaya saya selamat dari kejelekan tersebut. Ini tujuannya. Begitu juga kalau kita membaca tentang afatul lisan, penyakit-penyakit lisan, artinya supaya kita terhindar dari maradul lisan, dari penyakit-penyakit lisan. Penyakit lisan yang paling berbahaya, barakallahu fikum, penyakit lisan yang sangat berbahaya, diterangkan oleh para ulama, adalah an-nutqu bisyirki wal kufri. Lisan itu digunakan untuk menyekutukan Allah. Lisan itu digunakan untuk melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah merupakan penyakit lisan yang paling berbahaya. Menggunakan lisan untuk berbuat syirik. Contohnya untuk bersumpah dengan nama selain Allah, untuk berdoa kepada selain Allah, maka ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya. Atau lisan ini digunakan untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Ia menggunakan lisannya dalam rangka untuk melecehkan dinul Islam, atau melecehkan orang-orang yang mengikuti Islam, melecehkan orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ini sangat berbahaya. Di dalam surat At-Taubah ayat yang ke-65 sampai 66, Allah menyatakan tentang bagaimana perbuatannya orang-orang munafikun yang dia melecehkan Allah, melecehkan Rasulnya, dan juga melecehkan ayat-ayatnya. Allah katakan mereka kafir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastaghzi'un. La ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian tanya mereka, kamu tanya mereka wahai Muhammad, orang-orang munafikin yang dia melecehkan Rasulullah, melecehkan sahabat Rasulullah dengan lisannya. Apa jawabannya orang-orang munafikin? Mereka akan mengatakan, kami ini hanya sekedar sendoguro dan bermain. Ya. Kalau dia melecehkan Rasulullah dengan lisannya, alasannya kami hanya sekedar bersendoguro dan bermain saja. Ya. Enggak sampai ke hati ya Rasulullah. Maka Allah memerintahkan Rasulnya untuk memberikan jawaban kepada mereka. Qul, katakanlah ya Muhammad,
Apakah terhadap ayat-ayatnya Allah, terhadap Rasul-Rasulnya kalian bersendoguro? Kamu jadikan bahan ecek-ecekan? La ta'zaziru, maka tidak ada lagi udzur bagi kalian. Kalian telah kafir ba'da imanikum, setelah kalian beriman. Ini contoh penyakit lisan yang sangat berbahaya. Dia menggunakan lisan barakallahu fikum untuk menyekutukan Allah atau untuk memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, di antara penyakit lisan yang kedua adalah an-nutqu bil bid'ah. Dia gunakan lisan untuk melakukan amalan-amalan bid'ah. Dia gunakan lisan untuk melakukan amalan-amalan bid'ah. Contohnya di sini disebutkan kazikril jama'i, berzikir secara bersama-sama, wa da'watu ilal bid'ah, atau dia gunakan lisan itu untuk berdakwah kepada perkara-perkara yang bid'ah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang ketiga, di antara penyakit lisan yang ketiga adalah al-ghibah. Al-ghibah. Di antara penyakit lisan barakallahu fikum adalah al-ghibah. Apa itu ghibah? Ghibah definisinya telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atadruna mal ghibah?" Tahukah kamu apa itu ghibah? Para sahabat menjawab, qalu Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud dengan ghibah adalah zikruka akhaka bima yakrah. Kamu menyebutkan tentang saudaramu perkara yang tidak disukai oleh saudaramu. Menyebutkan aibnya, menyebutkan kejelekan-kejelekannya. Ini namanya ghibah. Menceritakan tentang saudaranya perkara yang tidak disukai oleh saudaranya. Maka para sahabat bertanya kembali, "Qila ya Rasulullah, afara'aita in kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana ya Rasulullah kalau ternyata apa yang dikatakan itu ada pada saudara kita? Memang saudara kita adalah saudara yang jelek. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqulu faqad istabta." Kalau memang benar apa yang kamu katakan itu ada pada saudaramu, berarti kamu telah berbuat ghibah. Memang benar saudara kita adalah saudara yang jelek, kemudian diceritakan, maka barakallahu fikum, itulah yang namanya ghibah. Wa ilam yakun fihi, kalau ternyata tidak ada saudara kita, saudara yang baik, kemudian diceritakan dengan cerita yang jelek, maka sungguh engkau telah berbuat dusta. Barakallahu fikum. Ini berkaitan tentang ghibah. Maka ghibah barakallahu fikum adalah perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diharamkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di sana ada yang dikecualikan. Ada ghibah yang diperbolehkan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala di dalam tafsirnya jilid yang ketiga halaman 215.
Kata beliau, wal ghibatu muharramatun bil ijma'. Yang namanya ghibah, menyebutkan kejelekan saudara kita, itu adalah haram bil ijma', dengan suatu kesepakatan. Wala yustasna min dzalika, tidak dikecualikan illa marajahat maslahatuhu, kecuali, ini pengecualiannya, kecuali kalau memang dengan hibah itu akan mendatangkan suatu kebaikan. Contohnya kata beliau, kama fid jarh wa ta'dil. Contohnya adalah seperti jarh wa ta'dil. Jarh itu adalah untuk menjatuhkan seorang karena dia seorang mubtadi', ahlul bid'ah, atau seorang hizbi. Ini boleh. Umumnya kita mengatakan si fulan itu adalah hizbi, si fulan itu adalah mubtadi', memiliki pemikiran yang sesat. Ini boleh, ya. Ini boleh. Ini yang dikecualikan. Karena apa? Karena untuk suatu maslahah, suatu kebaikan, supaya orang lain tidak terjatuh kepada pemikiran yang rusak yang dibawa oleh orang mubtadi' tersebut, atau yang dibawa oleh orang yang sesat tadi. Ini yang pertama. Dalam rangka untuk kemaslahatan yang lebih besar, maka boleh di sini hibah. Yang kedua adalah dalam rangka an-nasihah, dalam rangka nasihat. Begitu juga dalam rangka tahzir, mengingatkan supaya seorang itu hati-hati dari orang yang dia memiliki sifat yang jelek. Ini diperbolehkan. Sebagaimana tentang hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kisah seorang sahabiah tatkala dilamar oleh Muawiyah dan Abu Jahm. Itu seorang sahabiah yang bernama Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha. Fatimah binti Qais radhiyallahu taala anha pernah dilamar oleh dua orang sahabat. Yang pertama adalah Muawiyah, yang kedua adalah Abu Jahm. Maka barakallahu fikum, Fatimah ibn Qais bertanya kepada Rasulullah tentang dua orang ini. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, amma Muawiyatu wa su'lukun. Adapun Muawiyah itu adalah orang yang fakir, ya. Wa su'lukun itu artinya adalah orang yang fakir. Diterangkan kejelekannya. Ini dalam rangka apa? Nasihat. Jangan sama dia karena dia orang yang fakir. Ini yang pertama. Kemudian kata Nabi, wa amma Abul Jahm fala yadau asau an atiqihi. Adapun Abul Jahm adalah orang yang tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Ada yang menafsirkan bahwasanya dia suka memukul orang, suka memukul istri. Di sini barakallahu fikum, sahihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kejelekan yang ada pada Muawiyah dan Abu Jahm. Ini diperbolehkan, kenapa? Adalah dalam rangka nasihat. Tatkala dimintai nasihat oleh seorang wanita yang bernama Fatimah binti Qais. Boleh dalam suatu maslahat, suatu kebaikan. Umpamanya datang seorang kepada kita dari tempat yang jauh, yang mungkin belum tahu ikhwah-ikhwah di Purbalingga, ini sebagai contoh. Kemudian datang ke kita, saya mau bermuamalah dengan si fulan, bagaimana dia sifatnya? Maka dalam rangka nasihat boleh kita terangkan, hati-hati, si fulan itu suka menipu, dia pendusta, khianat. Boleh. Tujuannya apa? Biar yang lain tidak tertipu, biar yang lain tidak terbawa oleh sifat yang jelek tersebut. Maka boleh yang seperti ini.
dalam rangka an-nasihah. Maka dari sini barakallahu fikum, ghibah itu dilarang tidak secara mutlak. Kalau di sana ada maslahat yang lebih baik atau dalam rangka untuk nasihat, maka barakallahu fikum ini diperbolehkan. Disebutkan oleh seorang penyair, kata seorang penyair, "Adzamu laysa bighibatin fi sittatin mutazallimin wa mu'arrifin wa muhadzir wa limudhirin fisqan wal mustaftin wa man talaba al-i'anata fi izalatil munkari." Ada 6 perkara yang itu bukan termasuk hibah. Apa beliau? Menceritakan kejelekan saudaranya, tapi bukan termasuk hibah. Ini ada 6 perkara. Yang pertama adalah mutazallimin, orang yang dizalimi. Dia minta keadilan kepada penguasa, maka boleh menceritakan, "Wahai Pak Polisi, saya habis seperti ini oleh si fulan. Saya habis ditipu oleh si fulan, ternyata dia penipu." Ini boleh. Ini yang pertama. Yang kedua adalah wa mu'arrifin. Mu'arif adalah dalam rangka untuk memperkenalkan, artinya adalah untuk memberitahukan kepada saudara kita bahwasanya si fulan itu adalah orang yang jelek. Ini boleh, supaya teman kita hati-hati di dalam bergaul, supaya teman kita itu dia tidak terbawa kepada pemikirannya. Ini boleh. Yang kedua adalah wal muhadzir, orang yang sedang ditahzir. Ini boleh. Umpamanya di suatu tempat ada orang sedang ditahzir karena pemikirannya yang menyimpang, maka boleh kita menyampaikan, hati-hati kamu dari si fulan ini pemikirannya sesat. Nah, ini yang ketiga yang diperbolehkan untuk diceritakan kejelekannya. Yang keempat adalah lil muzhiri fisqan, orang yang menampakkan kefasikannya. Artinya dia melakukan perbuatan maksiat terang-terangan. Contohnya dia suka berdusta, tapi dia nggak tutup-tutupi lagi. Memang dia sifatnya suka berdusta. Kalau ngomong dia berdusta, kalau berjanji dia berdusta. Sudah dia nampakkan di hadapan teman-temannya kalau dia senang berdusta. Maka boleh untuk disampaikan ke yang lain. Hati-hati kamu sama dia. Dia kalau ngomong nggak pernah tepat janji, ya. Atau bisa dibilang 100 kali ngomong yang dipenuhi cuma sekali. Ini sebagai contoh. Ini sudah muzhir, menampakkan di hadapan teman-teman, maka boleh kita untuk menyampaikan ke yang lain. Kemudian yang kelima adalah wa mustaftin, ya, adalah orang yang meminta fatwa. Ya. Datang dua orang yang sedang berselisih, kemudian minta fatwa supaya diadili, maka boleh saling menyebutkan kejelekannya. Ini berbuat kepada saya seperti ini dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah wa man talaba i'anati fi izalatil munkar, orang yang meminta untuk diberi bantuan dalam rangka untuk menghilangkan kemungkaran. Ya. Seorang minta tolong untuk menghilangkan suatu kemungkaran. Ini 6 perkara yang diperbolehkan di dalam ghibah. Adapun selain dari itu, barakallahu fikum, tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Ada orang dia bermaksiat tapi dia lakukan secara sembunyi-sembunyi. Ya. Cuman pas kebetulan ada yang melihat. Ya, maka ini tidak boleh untuk disebarkan. Diberi nasihat. Nah, barakallahu fikum.
Ini barakallahu fikum, di antara penyakit lisan yang ketiga adalah al-ghibah. Kemudian di antara penyakit lisan yang berikutnya yang keempat adalah al-kadzib. Di antara penyakit lisan yang berikutnya adalah al-kadzib, berdusta. Ini juga penyakit lisan, barakallahu fikum. Apa yang dimaksud dengan al-kadzib? Huwa ma khaliful waqi', menceritakan sesuatu yang tidak sesuai kenyataan, yang menyelisih kenyataan. Ini yang disebut dengan al-kadzib. Ini termasuk barakallahu fikum, termasuk dosa besar. Di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah, wa ma yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharri as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ila nar, wa la yazalu al-'abdu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzdzaba." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Sahihain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang namanya kejujuran itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Ingat, as-sidqu, jujur, yahdi ilal bir, akan mengantarkan kepada kebaikan. Ini yang namanya jujur. Bukan jujur terus hancur, tidak. Yang namanya jujur ini akan mengantarkan kebaikan. Dan yang namanya kebaikan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan mengantarkan ke dalam jannah, ke dalam surga. Sekali lagi, ini jujur. Jujur akan mengantarkan pelakunya kepada kebaikan, akan membawa pelakunya kepada berbagai macam kebaikan. Kemudian tidaklah seorang yang dia senantiasa jujur dan menjaga kejujurannya sampai dia ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang jujur. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa innal kadhiba, dan sesungguhnya dusta itu yahdi ilal fujur, akan mengantarkan kepada perbuatan fujur, perbuatan maksiat. Ini dusta. Maka tatkala seorang berdusta, pasti dia akan terjatuh kepada dosa yang lainnya, akan terjatuh kepada kemaksiatan yang lainnya. Ini pasti. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan al-kadzib, dusta ini akan mengantarkan kepada perbuatan-perbuatan fajir yang lainnya. Bisa juga dia akan menambah kedustaannya, akan mendatangkan kedustaan yang lainnya, atau dia akan masuk kepada perbuatan-perbuatan maaf yang lainnya. Wal fujur, dan yang namanya perbuatan fajir, perbuatan fasik, ini akan mengantarkan ke dalam neraka. Maka barakallahu fikum, di sini kita mengetahui bahwasanya yang namanya al-kadzib, dusta, ini adalah jalan masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalul 'abdu yakdzibu wa yataharra al-kadhiba, dan tidaklah seorang hamba yang dia terus-menerus berdusta sampai ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai kadzdzab, sebagai pendusta. Nah, ini orang yang terus-menerus dia suka berbuat dusta.
sampai ditulis sampai ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia sebagai kadzab, sebagai pendusta. Kalau Allah sudah menulis, sudah menetapkan sebagai pendusta, maka ucapannya, perbuatannya, isinya dipenuhi dengan kadzib, dengan kedustaan. Maka hati-hati barakallahu fikum dari sifat dusta ini. Ini adalah merupakan peringatan untuk diri-diri kita, supaya kita menjaga diri-diri kita dari sikap dusta atau sifat-sifat pendusta. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wal kadhibu min khisalil munafiqin. Bahkan yang namanya dusta adalah merupakan tanda-tandanya orang munafik. Ini dusta. Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, ayatul munafiq salatun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khan. Kata Nabi SAW, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama kata Nabi, apabila dia berbicara dusta. Ini diantaranya. Maka ini merupakan peringatan untuk kita. Artinya jangan sampai kita dibiasakan dusta. Karena khawatir ternyata hati kita terjangkiti oleh penyakit nifaq. Kita harus khawatir kepada diri-diri kita. Jangan sampai karena kita sering berdusta di dalam berbicara, kemudian kita terjangkit oleh penyakit nifaq di dalam hatinya. Kemudian yang kedua, wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji dia menyelisih. Biasanya barakallahu fikum, 3 sifat ini kalau salah satunya masuk, itu akan masuk kepada berikutnya. Tatkala pertama dia sudah suka berdusta, maka akan masuk sifat berikutnya. Apabila berjanji dia menyelisih. Kalau sudah dia seperti itu, wa ila tumina khan, apabila dia dipercaya khianat. Biasanya kalau sudah masuk salah satu dari sifat munafik ini, lama-lama 3-tiganya ini akan terkumpul. Ya. Lama-lama 3 sifat tersebut akan terkumpul. Kalau sudah terbiasa dusta, maka akan masuk ke sifat berikutnya. Kalau berjanji, mulai mengingkari janjinya, menyelisih janjinya. Kalau sudah kebiasaan seperti itu, akan masuk berikutnya. Tatkala diberi amanah, ternyata dia khianat, tidak amanah lagi. Terkumpullah 3 sifat ini. Maka hati-hati. Satu sifat saja, kalau ada pada diri seorang, dikhawatirkan dia terjangkiti penyakit nifaq. Terlebih kalau sampai 3-tiganya ada pada orang tersebut. Bicara dusta, berjanji, menyelisih, dipercaya baik-baik, dia khianat. Khawatir penyakit nifaq, kemunafikan telah masuk ke dalam hatinya. Nah, barakallahu fikum. Kemudian yang perlu diketahui juga bahwasanya dusta yang paling besar, a'zamul kadzib, dinyatakan oleh para ulama adalah al-kadzibu 'ala Allahi wa 'ala rasulihi. Berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala dan atas nama Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan dusta yang paling besar. Itu berdusta atas nama Allah dan Rasulnya. Dan yang seperti ini sering dilakukan oleh ahlul bid'ah wal ahwa, oleh ahlul bid'ah dan pengikut hawa nafsu.
dalam rangka untuk mencari pengikut sehingga dia berani berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas nama aku dengan sengaja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dipersiapkan tempatnya untuk orang tersebut adalah neraka. Ini orang yang dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muta'ammidan. Sudah tahu-tahu hadis dhaif, hadis maudhu' masih dia pakai. Dia sampaikan ke umat. Ya. Maka yang seperti ini barakallahu fikum dikhawatirkan orang tersebut mendapatkan ancaman yang seperti ini. Yaitu tempatnya orang tersebut barakallahu fikum di neraka. Orang yang dia berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lamu bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini, yang intinya kita membahas tentang kesempurnaan Islam, di antaranya adalah dengan menjaga lisan. Barakallahu fikum. Menjaga diri-diri kita dari penyakit-penyakit lisan. Tadi ada 4 yang sudah saya sebutkan, dan di sana masih banyak lagi insyaallah pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.